Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dai TV yang budiman, Alhamdulillah Ramadan hadir kembali menyapa kita dalam suasana yang baik. Semoga pandemi segera berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ramadan kali ini hadir di tengah bangsa yang sedang membangun kembali, di tengah situasi pandemik, di tengah situasi krisis kemanusiaan, dan di tengah situasi masyarakat kita yang terbelah. Karena itu kita berharap Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita semua, bukan hanya umat Islam tapi juga umat dari berbagai agama, baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lokal. Ramadan harus memberikan keberkahan kepada kita semua warga negara Indonesia, karena semangat Islam adalah semangat yang memberikan pesan rahmat kasih sayang kepada semua. Saya teringat kembali pada pesan Quran bahwa Tuhan menciptakan kita berbangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal satu sama lain. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu. Saya kira itu pesan kunci Quran dalam yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi pesan Tuhan dalam surat Al-Hujurat ini memberikan satu pesan kebinekaan. Pesan bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, golongan, dan bangsa untuk saling mengenal. Jadi kebinekaan yang tertanam dalam pesan Quran ini adalah divine gift. Ini adalah pemberian Tuhan untuk kita semua yang harus kita syukuri, dan karena itu kita harus optimis terhadap kebinekaan ini. Di tengah masyarakat kita yang terpolarisasi akibat pilihan politik yang berbeda, akibat kepentingan politik yang berbeda, Quran mengingatkan kembali kepada kita agar saling mengenal satu sama lain, agar saling respect satu sama lain, agar saling menghormati satu sama lain. Bukan untuk saling membenci satu sama lain, bukan untuk saling mencerca satu sama lain, dan bukan pula untuk saling memusuhi satu sama lain. Jadi lita'arofu ini pesan kunci dalam Quran. Pesan kunci ini adalah agar kita saling mengenal satu sama lain. Kebinekaan itu terwujud kalau kita mengenal satu sama lain. Bagaimana mengenal satu sama lain adalah kita mengenal tetangga kita, kita mengenal saudara lain kita mengenal sesama warga kita. Proses perkenalan itu adalah menjadi syarat kunci terwujudnya kebinekaan. Jadi kalau kita misalnya melihat warga yang tidak ingin kenal satu sama lain, itu menjadi kendala terwujudnya kebinekaan. Jadi syarat utama kebinekaan dalam pesan Quran itu adalah agar kita kenal satu sama lain. Jadi mengenal satu sama lain menjadi prasyarat dasar untuk terwujudnya kebinekaan. Dan mengenal satu sama lain ini tidak disyaratkan agar kita mengenal sesama umat Islam, agar kita mengenal orang yang seagama. Ini pesannya inklusif, terbuka kepada semua umat beragama untuk saling bekerja sama, untuk saling memberikan toleransi, dan untuk saling menjaga kemajemukan. Karena kemajemukan ini adalah pemberian Tuhan, dan karena itu kita selalu mensyukuri pemberian Tuhan itu dengan saling kerjasama satu sama lain. Untuk itu, pemirsa budiman Dai TV, dimanapun Anda berada, pesan utama Quran dalam surat Al-Hujurat ini adalah pesan untuk saling mengenal, untuk saling memberikan rahmat dan kasih sayang kepada sesama. Dan itu harus kita wujudkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai tindakan kebajikan, dalam berbagai bentuk tali silaturahmi satu sama lain. Itu syarat utama terwujudnya kebinekaan. Karena itu modal dasar kebinekaan adalah kehendak untuk saling menyapa satu sama lain, kehendak untuk saling mengenal satu sama lain, agar kita memperoleh satu aspek kebersamaan,
satu aspek yang dalam tradisi di Amerika sebagai satu civic life, satu kehidupan sivil yang harmoni, yang beradab, yang itu hanya terwujud jika kita pertama-tama mengenal satu sama lain. Pemirsa budiman, ikuti pada segmen kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip saling mengenal satu sama lain itu menjadi prinsip kebinekaan Tunggal Ika yang menjadi dasar kehidupan kita berbangsa di Indonesia. Dan juga saya akan melakukan komparasi dengan prinsip moto di Amerika yang dikenal dengan prinsip out of many one. Terima kasih. Pemirsa Dai TV yang budiman, pada segmen kedua ini saya ingin mengajak pemirsa melakukan eksplorasi intelektual dalam dua tradisi yang berbeda. Pada tradisi pertama, saya ingin mengajak pemirsa kepada falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga pada selanjutnya saya ingin memperkenalkan satu falsafah di Amerika, E pluribus unum, out of many one. Pertama, saya ingin memulai dengan falsafah bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Falsafah ini sebenarnya falsafah yang sangat Quranik, sangat Islami. Karena apa? Karena falsafah ini meskipun asalnya dari tradisi Hinduism, tetapi semangatnya adalah semangat dasar Islam itu sendiri. Bahwa bangsa Indonesia ini berdiri tegak bukan karena sameness, bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan. Jadi perbedaan itu menjadi satu modal social capital kita untuk terus membina dan membangun bangsa ini. Jadi harus dimulai satu kesadaran bahwa kita memang pada awalnya berbeda, bukan karena sama. Perbedaan itu terwujud pada perbedaan agama, di mana kita memiliki agama yang beragam. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Hinduism, ada Buddhism, dan agama-agama lokal. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Untuk menunjukkan betapa briliannya para pendiri bangsa kita itu, maka saya ingin menarik satu pengalaman di Amerika. Amerika itu memiliki satu falsafah yang sama plek, sama persis dengan falsafah kita, yaitu adalah E pluribus unum, out of many one, berbeda-beda tetapi satu juga. Dan Bapak pendiri Amerika juga menyadari bahwa Amerika ini adalah masyarakat yang berbhinneka tunggal ika, masyarakat yang out of many, yang berasal dari many people from different nation, from different country, tetapi akhirnya ditutup dengan one itu artinya satu itu artinya ada satu civic commitment, satu komitmen kewarganegaraan pada bangsa itu sendiri. Itulah sebabnya pemirsa Dai TV budiman, Amerika yang dibangun di atas falsafah out of many one dan akhirnya memberikan ruang kebebasan kepada orang dari berbagai agama untuk datang ke Amerika. Akhirnya Amerika dikenal sebagai bangsa yang tidak lagi monolitik, tetapi heterogen, tetapi plural. Karena itu pluralisme di Amerika, kebinekaan di Amerika menjadi core inti dari American tradition itu sendiri, tradisi Amerika yang plural. Ada Hindu di sana, ada Buddha di sana, dan Islam perkembangannya cukup menggembirakan. Sekalipun ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Amerika dan juga di tempat kita, tetapi karena mereka hidup di alam kebebasan, mereka memiliki satu ruang untuk berdakwah secara damai, dan umat Islam di Amerika cukup besar jumlahnya, mungkin sekitar 6-7 juta. Karena itu perkembangan yang luar biasa. Karena itu agama-agama ini sekarang tumbuh secara
secara inklusif, secara terbuka dan seterusnya. Di Indonesia kita harus mensyukuri kebinekaan ini, karena ini bagian dari warisan pendiri kita yang diwariskan kepada kita. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya adalah kita harus selalu meneguhkan yang saya sebut sebagai civic commitment, komitmen pada nation itu sendiri. Karena itu Anda boleh berbeda dengan pemerintah, Anda boleh sebagai pendukung pemerintah. Itu dua posisi yang berseberangan. Tapi yang tidak kita perbolehkan adalah Anda saling memfitnah satu sama lain, Anda saling memusuhi satu sama lain. Itu keluar dari cita-cita kita sebagai bangsa. Apapun posisi politik Anda, pendiri kita mengingatkan pesan dasar itu sendiri, yaitu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Dan Quran juga memberikan pesan yang sama, bahwa perbedaan apapun semangatnya harus pada fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba pada kebajikan itu sendiri. Karena kebajikan itu adalah nilai intrinsik yang melekat pada diri kita, dan karena itu kita harus senantiasa berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada umat, pada tetangga dan seterusnya. Ini yang dalam tradisi Amerika disebut sebagai active engagement, keterlibatan aktif dari warga itu sendiri. Kita harus terlibat aktif untuk berbuat kemanusiaan, untuk berbuat toleransi, untuk berbuat kasih sayang pada sesama. Itu saya kira bagian dari pesan Quran itu sendiri. Karena itu pesan utamanya adalah agar kita saling bekerja sama. Karena itu Ramadan mengingatkan kembali tentang kebinekaan bangsa ini. Kebinekaan yang menjadi warisan dari Bapak pendiri bangsa, dan juga kebinekaan yang menjadi pesan dasar Quran itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab suci yang pro kebinekaan. Karena itu agama-agama yang ada ini harus kita syukuri, harus kita pelajari, dan juga harus kita ajak kerjasama untuk kemanusiaan. Karena agama-agama ini hadir terutama untuk kemanusiaan itu sendiri. Jadi agama hadir bukan untuk saling memusuhi satu sama lain, agama hadir bukan untuk saling membenci satu sama lain, tapi agama hadir untuk mengasihi satu sama lain, mencintai satu sama lain, dan juga untuk melakukan satu kerjasama yang baik satu sama lain. Saya kira itu pesan utama Quran di bulan Ramadan ini, dan saya kira kita harus selalu mengingat kembali pesan Quran untuk kita semua, kita untuk membangun bangsa ini. Pesan lain terkait kebinekaan yang perlu kita petik dari Quran adalah agar kita selalu sadar bahwa di tengah situasi pandemik ini, di tengah situasi COVID ini, kita diingatkan Quran untuk selalu ingat kepada sesama. Dan ingat ya, kebajikan itu tidak bersifat sektarian yang harus ditunaikan hanya kepada orang yang seiman. Kebajikan itu maknanya inklusif, maknanya terbuka. Itu harus disalurkan kepada orang yang lintas agama, kepada semuanya. Kalau tetangga kita miskin dan kebetulan mereka bukan berasal dari Islam, kita juga harus menebar kebijakan itu untuk mereka yang berbeda agama. Karena itu semangatnya adalah interfaith solidarity, solidaritas antar iman, solidaritas antar agama, agar kita saling memperkuat pesan-pesan agama untuk Indonesia yang semakin plural, yang semakin berbineka tunggal ika. Tetapi kita juga selalu diingatkan oleh satu pesan bahwa
civic commitment itu sendiri, kecintaan pada tanah air itu sendiri, itulah yang mengikat kita. Karena itu pada segmen terakhir ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita terikat pada satu loyalitas bersama pada tanah air, pada bangsa, dan pada negara. Dan itu menjadi kewajiban kita. Pemirsa yang budiman, ikuti segmen terakhir dari acara ini. Terima kasih. Pemirsa Dai TV yang budiman, pada segmen terakhir ini saya ingin mengingatkan bahwa kebinekaan itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita syukuri, dan cara terbaik untuk mewujudkan kebinekaan itu adalah dimulai dengan keluarga. Saya kira orang tua bisa mengajarkan satu falsafah ini kepada anak-anaknya, bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan itu adalah pesan dari Bapak Pendiri Bangsa yang harus selalu kita rawat dan pelihara, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan pesan kebinekaan ini juga pesan Quran, pesan Tuhan kepada Muhammad, dan juga pesan agama-agama agar kita selalu menjaga keragaman, kebinekaan, perbedaan, pluralisme, dan seterusnya. Itu harus kita jadikan satu modal kita untuk membangun bangsa ini. Bahwa ingat, bangsa ini bisa survive dan berdiri tegak sampai sekarang ini bukan karena persamaan, sameness, tapi karena perbedaan. Perbedaan yang berhasil kita kelola dengan baik, perbedaan yang selalu kita pandang secara positif, secara optimis, dan juga perbedaan yang memberikan satu modal sosial kepada kita untuk saling berbagi, saling mengasihi pada sesama, dan juga saling memperkuat satu sama lain. Kebinekaan ini harus kita rawat terus, dan juga harus kita titipkan kepada generasi yang akan datang. Bagaimana generasi yang akan datang merawat kebinekaan ini adalah dengan kecintaan pada tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman itu sendiri. Karena itu saya berpesan kepada seluruh generasi milenial, kita harus melakukan satu hal-hal positif untuk bangsa ini. Kita jangan terlibat sedikit pun pada hal-hal yang negatif. Hal-hal positif itu adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menjaga bangsa ini, bagaimana kita selalu peduli pada bangsa ini, dan juga bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa ini. Karena bagaimanapun juga, kecintaan pada bangsa ini melebihi dari kecintaan pada apapun. Karena bangsa ini adalah bangsa di mana kita lahir, kita dibesarkan, kita akhirnya juga meninggal. Karena itu kita harus selalu rawat dan juga pelihara dan juga kembangkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, terbuka, dan demokratis. Kepada pemerintah, kebinekaan ini harus juga menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena masyarakat kita yang sudah cukup terbelah. Pemerintah harus mengayomi kepada sesama, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Pemerintah harus bersikap adil kepada semua warga negara, terlepas dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan dari segi apapun. Karena itu, satu ikatan yang mengikat kita sebagai warga negara dan sebagai bangsa adalah komitmen kita pada keadilan, pada kesetaraan, pada nilai kebinekaan, dan juga pada nilai keadilan sosial itu sendiri. Itu nilai dan cita-cita yang mengikat kita sebagai warga dan sebagai bangsa. Karena itu ikatan ini harus begitu kuat tertanam dalam diri kita, tertanam dalam batin kita, sehingga kita bahu-membahu, kita gotong royong,
dan kita bekerja sama untuk membangun bangsa ini ke depan. Ingat bahwa bangsa ini sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita memperoleh segalanya dari Indonesia dan kita memberikan segalanya juga untuk Indonesia. Karena itu komitmen civic kita, komitmen kewarganegaraan pada bangsa ini harus kita wujudkan agar kita menjadi bangsa yang adil, maju, sejahtera, dan demokratis. Dan itu butuh partisipasi dari kita semua. Bangsa ini tegak berdiri karena kita aktif, karena kita care, karena kita memberikan perhatian penuh, dan karena kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Tanpa keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua warga negara ini, kebinekaan itu hanya tinggal kenangan belaga, hanya tinggal moto yang tidak memiliki arti apapun untuk kita. Karena itu, cara kita menghormati para pendiri bangsa adalah dengan menghidupkan kembali semangat kebinekaan. Semangat bahwa kita berbeda-beda, semangat bahwa kita majemuk, semangat bahwa kita plural dari segi apapun, tetapi kita diikat oleh satu komitmen, yaitu adalah komitmen pada cita-cita pada bangsa ini yang tidak bisa ditawar dengan apapun. Karena itu saya mengingatkan kembali komitmen kita agar kita selalu istiqomah, selalu teguh, selalu berdiri tegak untuk bangsa ini. Bangsa ini kita memberikan segalanya untuk bangsa ini agar kelak bangsa ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira itu pesan utama saya di segmen terakhir ini, dan saya mengucapkan selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita memperoleh keberkahan dan semoga bangsa ini tetap maju, tetap sejahtera, tetap adil, dan tetap demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.